Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan visualisasi data, pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semesternya, dan menjawabnya pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan melihat daftar pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu pertama, berdasarkan pemahaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang data analitik dan bagaimana tren dari data analitik khususnya di Indonesia? Apa yang Anda ketahui dari 4 jenis utama dari data analitik tersebut? Berikan sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai deskriptif analitik sampai dengan perspektif analitik. Ketiga, apa sebenarnya yang dilakukan data analitik dalam keseharian aktivitas dalam bidang kerjanya? Skill atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan dan bagaimana prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam 5 tahun ke depan? Keempat, data analitik dan business intelligence adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus keterkaitan antara data analitik dan business intelligence pada sebuah proses bisnis di industri. Pertama, Anda pertanyaan berdasarkan pemahaman Anda, apa yang Anda ketahui tentang data analitik dan bagaimana tren dari data analitik khususnya di Indonesia. Nah, data analitik adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendapat wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Data analitik tidak hanya membantu perusahaan memahami pola dan tren, tetapi juga memberi dasar yang kuat untuk mengambil langkah strategis. Proses ini mencakup berbagai metode seperti analisis statistik, data mining, machine learning, dan visualisasi data. Nah, melihat tren di Indonesia, saya melihat data analitik semakin menjadi kebutuhan terutama di sektor-sektor seperti e-commerce, fintech, dan transportasi. Adopsi big data meningkat di mana perusahaan menggunakan data dalam volume besar untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan layanan. Selain itu, penggunaan AI dan machine learning juga mulai umum digunakan, misal untuk prediksi tren pasar atau deteksi penipuan. Tren lain adalah semakin banyak perusahaan memanfaatkan cloud computing untuk penyimpanan dan pengolahan data karena fleksibilitas dan efisiennya. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa pemerintah mulai menggunakan data analitik, misalnya dalam pengembangan smart city dan perencanaan transportasi. Namun, saya juga merasa salah satu tantangan di Indonesia adalah kekurangan talenta kompeten di bidang ini. Hal ini membuat permintaan terhadap profesi seperti data scientist dan data engineer sangat tinggi. Kebutuhan akan analisis data secara real-time juga semakin meningkat, terutama di sektor logistik dan layanan pelanggan, karena data yang relevan secara langsung sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Peran data analitik di Indonesia sedang berkembang pesat, dan perannya akan meningkat di masa depan. Peran data analitik di Indonesia sedang berkembang pesat, dan perannya akan meningkat di masa depan sebagai bagian penting dari transformasi digital. Kedua, apa yang Anda ketahui dari 4 jenis utama dari data analitik? Berikan sebuah contoh studi kasus yang berkesinambungan dari mulai deskriptif analitik sampai dengan perspektif analitik. Pertama, dalam data analitik terdapat 4 jenis utama, yaitu deskriptif analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, dan perspektif analitik yang memiliki peran masing-masing dalam proses analisis data. Berikut penjelasan saya tentang masing-masing jenis tersebut. Pertama itu deskriptif analitik, berfokus pada memahami apa yang telah terjadi dengan cara menganalisis data historis. Biasanya menggunakan visualisasi data seperti grafik atau laporan ringkas untuk memberi gambaran keseluruhan. Contohnya menganalisis data penjualan bulanan untuk mengetahui tren pendapatan dalam 6 bulan terakhir. Kedua ada diagnostik analitik. Digunakan untuk mencari tahu mengapa suatu kejadian terjadi. Metode ini melibatkan identifikasi pola dan hubungan dalam data dengan menggunakan teknik seperti drill down atau data mining. Contoh, jika penjualan menurun pada bulan tertentu, diagnostik analitik akan mengidentifikasi penyebabnya, misalnya karena promosi kurang efektif atau kompetitor meluncurkan produk baru. Kemudian ada prediktif analitik.
Bertujuan untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Algoritma machine learning sering digunakan pada tahap ini. Contoh, berdasarkan data historis dan faktor seperti musim, bisa diprediksi bahwa penjualan akan meningkat 20% pada bulan Desember karena tingginya permintaan liburan. Keempat, preskriptif analitik. Memberi rekomendasi atau solusi optimal berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Ini sering melibatkan simulasi atau model optimasi. Contoh menyusun strategi promosi untuk Desember seperti memberi diskon atau bundling produk guna memaksimalkan keuntungan berdasarkan prediksi peningkatan penjualan. Kemudian ada contoh studi kasus di Indonesia-nya. Contoh studi kasus di Indonesia misalnya peningkatan pendapatan pada e-commerce lokal. Pertama, contoh deskriptif analitik digunakan untuk menganalisis data historis penjualan selama 1 tahun terakhir. Mereka menemukan bahwa penjualan cenderung meningkat pada akhir tahun, terutama di bulan November dan Desember, karena adanya program promosi seperti Harbolnas, yaitu Hari Belanja Online Nasional. Temuannya penjualan meningkat 40% di bulan Desember dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kedua, diagnostik analitik digunakan untuk memahami mengapa penjualan meningkat pada periode tersebut. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa produk-produk diskon mendominasi penjualan. Kategori tertentu seperti elektronik dan fashion memiliki kontribusi terbesar. Temuan penjualan dipicu oleh strategi promosi diskon besar-besaran dan peningkatan traffic pada momen Harbolnas. Kemudian ketiga ada prediktif analitik. Perusahaan memanfaatkan prediktif analitik untuk memproyeksikan penjualan pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan data historis, perilaku konsumen, dan tren pasar. Algoritma prediksi menunjukkan bahwa penjualan dapat meningkat hingga 50% pada Desember jika strategi promosi ditingkatkan. Data menunjukkan bahwa menambahkan kategori baru seperti produk rumah tangga dapat menarik lebih banyak konsumen. Prediksinya dengan promosi yang lebih agresif dan diversifikasi produk, pendapatan dapat meningkat hingga 20% di kuartal keempat. Keempat ada perspektif analitik. Pada temuan prediktif analitik, perusahaan merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai target penjualan. Meluncurkan kampanye diskon besar lebih awal seperti pada bulan Oktober atau Desember, menyediakan voucher eksklusif untuk konsumen, menambahkan kategori produk rumah tangga untuk menjangkau segmen baru, meningkatkan alokasi anggaran iklan digital di platform seperti Instagram dan TikTok. Implementasinya, strategi ini diuji cobakan selama Harbolnas dengan evaluasi langsung menggunakan data real time untuk penyesuaian cepat. Pendekatan ini berhasil meningkatkan pendapatan hingga 55% dibandingkan tahun sebelumnya dengan tambahan 25% konsumen baru. Perusahaan juga memperoleh wawasan penting tentang segmentasi pasar yang dapat digunakan untuk strategi jangka panjang. Ketiga, pertanyaannya apa sebenarnya yang dilakukan data analis dalam keseharian aktivitas dalam bidang kerjanya? Skill atau kompetensi seperti apa yang dibutuhkan? Dan bagaimana prospek posisi atau pekerjaan ini menurut Anda dalam 5 tahun ke depan? Nah, menurut saya, data analitik bertugas untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Dalam sehari-hari, seorang data analis bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, membersihkan data agar lebih tertata dan konsisten, lalu menganalisisnya menggunakan berbagai tools atau software seperti Excel, Python, atau R. Mereka juga membuat visualisasi data menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI, sehingga hasil analisis dapat dipahami oleh berbagai pihak. Dari segi skill atau kompetensi yang penting bagi data analis adalah pertama, kemampuan teknis, menguasai bahasa pemrograman untuk analisis data, pemahaman SQL untuk mengolah database, dan keterampilan dalam menggunakan tools visualisasi data. Kedua, kemampuan analitik, memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memahami pola atau tren dalam data. Ketiga, komunikasi, mampu menyampaikan hasil analisis dalam bentuk laporan atau presentasi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang non-tech. Keempat, pengetahuan bisnis, memahami konteks bisnis agar analisis yang dilakukan relevan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, mengenal prospek
posisi data analis dalam 5 tahun ke depan, menurut saya peran data analis akan terus relevan dan bahkan semakin penting. Dengan terus bertumbuhnya data dari berbagai sektor, kebutuhan akan profesional yang mampu menganalisis data dengan tepat akan terus meningkat. Seorang data analis juga perlu terus mengembangkan skillnya, misal dengan mempelajari teknologi baru seperti machine learning, AI, atau big data. Posisi ini memiliki potensi besar untuk berkembang ke berbagai arah, termasuk menjadi data scientist, business analyst, atau bahkan ke posisi strategis dalam perusahaan. Keempat, data analitik dan business intelligence adalah dua istilah yang berkaitan tetapi tidak sama. Bagaimana Anda menjelaskan statement tersebut? Berikan contoh studi kasus yang terkait kasus keterkaitan antara data analitik dan business intelligence pada sebuah bisnis di industri. Menurut saya, data analitik dan business intelligence memang berkaitan, tetapi memiliki fokus berbeda. Data analitik lebih menekankan pada proses pengumpulan, pembersihan, analisis, serta interpretasi data untuk menemukan pola, tren, atau insight tertentu. Sementara itu, BI lebih berfokus pada penggunaan data untuk menghasilkan laporan, dashboard, atau visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Contoh studi kasus yang bisa menjadi contoh adalah Tokopedia. Dalam industri e-commerce, keterkaitan antara data analitik dan BI dapat terlihat pada proses berikut. Pertama, data analitik menganalisis perilaku konsumen, misalnya bagaimana pola pembelian meningkat selama promosi tertentu seperti harbolnas. Mereka menganalisis data transaksi, jumlah kunjungan, kategori produk paling laku, dan waktu pembelian paling aktif. Analisis menunjukkan bahwa konsumen cenderung memberi produk elektronik dan pakaian antara pukul 6 sampai 10 malam selama periode promosi. Hasil analisis dari proses pertama tadi dirangkum dalam dashboard Business Intelligence yang membuat matriks atau grafik seperti total penjualan per kategori produk, jumlah kunjungan harian, dan konversi transaksi selama promosi. Misal penambahan stok produk elektronik dan pakaian menentukan waktu promosi berikutnya pada pukul 6 sore hingga 10 malam untuk memaksimalkan penjualan serta meningkatkan alokasi iklan digital pada kategori produk populer. Dengan kombinasi data analitik untuk menemukan pola dan bisnis intelligence untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dimengerti, Tokopedia dapat meningkatkan efisiensi strategi promosi dan mendukung pertumbuhan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bagaimana kedua aspek saling melengkapi dalam proses bisnis. Sekian penjelasan dari saya untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester, visualisasi, dan analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.